Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita persiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Kongregasinya atau pesta kongregasi mereka. Kita bawa juga harapan dan doa-doa kita agar Ekaristi yang kita rayakan ini sungguh memberi rahmat dan berkat tersendiri bagi kehidupan kita. Mari kita hening sejenak,
Kita menyadari keterbatasan salah dan dosa kita di hadapan Allah dan sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Kesadaran akan kebaikan hati Allah yang tampak dalam hidup Yesus lambat laun menumbuhkan pesta ini. Sebagai manusia ia hidup di antara kita, dan dalam kemanusiaannya itu Yesus menjadi perantara dan penebus semua orang. Hati menunjuk kepada cinta kasih, keakraban, keramah tamahan, keterbukaan. Seperti itulah hati Yesus yang Maha Kudus. Dan pada perayaan ini kita mau bersyukur untuk menggenapi cinta kasih Allah yang telah lebih dahulu menaruh cinta kasih-Nya kepada kita. Karena begitu besar kasih-Nya kepada manusia, Ia menyelamatkan kita, dan kita pun selamat karena kita percaya dan beriman kepadanya. Kita hening sejenak dengan sesal dan tobat. Kita hendak memperbaharui hidup kita demi kehidupan yang lebih baik, demi menunjukkan cinta Tuhan kepada dunia. Dengan rendah hati mari bersama berseru, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuliakan Dikau. Karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Roh Kudus bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami untuk memuliakan hati putra-Mu dan mengenang karya besar cinta kasih-Nya bagi kami. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara berlimpah dari sumber ilahi itu. Dengan pengantaran Kristus itu juga, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa di padang gurun di seberang Yordan, Musa berkata kepada umat Israel, "Kamulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih besar dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Sebab nyatanya kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan karena Ia memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap setiap orang yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Tuhan menjalankan keadilan dan kasih bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Bapa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Berbelas kasihlah Tuhan dan
mengajarkan keadilan dan kasih bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Berbelas kasihan Tuhan dan adil Allah kami adalah Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Berbelas kasihan Tuhan dan adil Allah kami adalah rahim. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita tetap saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah bersaksi, kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi penyelamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pikulah kuk yang
pasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak seorang pun dari kita yang tidak punya hati. Hati sebagai organ tubuh. Tetapi barangkali tidak semua dari kita yang mempunyai hati sebagai organ tubuh dapat disebut orang baik, atau bahkan disebut sebagai orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik disebut orang yang tidak punya hati. Bukan tidak punya hati sebagai organ tubuh, tetapi tidak punya sikap batin yang empati, tidak punya posisi batin yang berbelas kasih, tidak punya habitus perbuatan-perbuatan konstan yang menyenangkan orang lain, yang menghibur, yang membuat orang lain mendekat bersahabat. Banyak orang kendati pun mempunyai hati sebagai organ tubuh, disebut sebagai orang yang tidak punya hati, karena membuat orang lain takut, membuat orang lain terancam, karena sikap atau posisi batinnya tidak bersahabat dengan orang lain, bahkan merasa diri sebagai saingan, dan karena itu bermusuhan. Hati sesungguhnya dalam kitab suci maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam budaya apapun, bukan sekedar organ tubuh,
tetapi jati diri manusia. Dan karena itu orang bisa disebut orang punya hati, orang baik hati, atau orang yang tidak punya hati, dan orang yang jahat. Allah mempunyai hati, bukan hati sebagai organ tubuh Allah, tetapi sikap hidup Allah terhadap manusia. Tidak tega melihat kesengsaraan Israel di bawah perbudakan Mesir, maka Allah membebaskan mereka. Bukan hanya melepaskan dari tangan jahat orang-orang Mesir, tetapi bahkan menuntunnya di padang gurun dan menghantarkannya kembali ke tanah terjanji. Tetapi dalam bacaan pertama tadi tetap digambarkan Allah penghukum yang hatinya penuh dendam pada orang-orang yang berbuat jahat. Allah mewahyukan dirinya melalui budaya manusia, melalui tuntunan yang pelan-pelan, baru kemudian dimengerti secara jelas, tidak serta-merta. Ketika posisi manusia antar pribadi, apalagi antar bangsa, dalam posisi dalam keadaan bermusuhan, manusia mengerti Allah pun demikian. Padahal bukan manusia yang harus mewahyukan Allah, mengajarkan siapa Allah kepada manusia, melainkan Allah yang harus mewahyukan dirinya, memperkenalkan dirinya, yang harus dimengerti oleh pengertian, oleh daya tangkap manusia melalui budayanya. Karena itu dalam kitab suci, dalam kitab Ibrani sangat jelas dikatakan, dahulu Allah mewahyukan diri, berbicara, memperkenalkan siapa dirinya melalui para nabi. Pada zaman akhir, Allah berbicara, memperkenalkan diri, mewahyukan dirinya melalui putranya sendiri. Siapa yang mengerti Allah kecuali putranya? Dia yang sejak semula bersama dengan Allah, sabda Allah sendiri, ungkapan keseluruhan diri Allah. Secara penuh Allah memperkenalkan diri atau mewahyukan diri, bukan melalui para nabi zaman dulu, bukan melalui budaya-budaya manusia sebelum Kristus, melainkan melalui Kristuslah, sedemikian sehingga terwahyukan, termengerti dengan baik siapa Allah yang sesungguhnya, karena putranya sendiri yang memperkenalkan diri. Allah adalah kasih, dan dalam kasih tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Allah prihatin kepada mereka yang jahat, tetapi Allah tetap memanggil kepada pertobatan. Karena Allah punya hati, Allah punya posisi sikap batin yang konstan. Dia kasih. Dalam kasih tak ada kejahatan. Dalam kasih hanya ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Dalam kasih pun kalau disakiti, tidak dendam. Yesus mengungkapkan keseluruhan siapa Allah itu. Dia disakiti, bahkan dibunuh di salib. Dia bukan tidak membalas, dia malah mengampuni. Sikap hati yang demikian jarang bisa kita miliki secara konstan. Sikap hati yang demikian
yang justru akan dapat membangun dunia untuk hidup harmonis, tentram, aman, damai, penuh persaudaraan yang sejati, jarang kita miliki secara konstan. Kita memiliki kesadaran yang parsial, yang terbatas, yang temporal. Sewaktu-waktu kita sangat baik, tetapi sewaktu-waktu kita kurang baik, atau bahkan tidak baik sama sekali. Sewaktu-waktu berhadapan dengan orang yang bersaudara, yang bersahabat, kita bersahabat, kita bersaudara. Berhadapan dengan orang asing, kita bukan hanya menjauh, bukan hanya tidak bersahabat, kita bahkan merasa tersaingi, terancam, dan karena itu harus balas dendam. Saudara-saudari yang terkasih, dalam tradisi Roma Katolik, hati kudus Yesus berhubungan erat dengan tindakan silih, pengampunan, tindakan memaafkan, atau permohonan ampun pada Yesus Kristus yang hatinya terluka karena kedegilan manusia. Hati Yesus terluka. Dalam ensikliknya yang disebut Miserentissimus Redemptor, Paus Pius ke-12 menyatakan semangat untuk memperbaiki kesalahan atau mengganti rugi kesalahan, memperbaiki, selalu menempati posisi yang terpenting dan terdepan di dalam penyembuhan yang kepada hati Yesus yang paling kudus. Dengan demikian, devosi ini bisa dilakukan secara pribadi untuk memohon ampun atas dosa-dosa pribadi kita maupun untuk dosa-dosa orang lain dan untuk masyarakat, maupun dilakukan bersama untuk silih atas dosa-dosa komunal, dosa-dosa bersama, dan dalam dosa-dosa berjemaah bermasyarakat. Hati kudus Yesus seringkali digambarkan di dalam kesenian Kristiani sebagai sebuah hati yang terbakar, yang berkilau dengan cahaya ilahi, yang ternganga. SY menggambarkannya yang berlobang dan yang berdarah. Terkadang gambar hati ini diletakkan di depan tubuh Yesus dengan tangannya yang terluka, menunjuk pada hati tersebut. Luka-luka yang bermahkota duri menjadi kiasan, simbol dari apa yang terjadi pada saat penderitaan Yesus hingga ia wafat. Sementara api melambangkan kekuatan cinta Yesus kepada manusia yang tetap berkobar, kendati pun mengalami penolakan dan penderitaan. Perayaan hati kudus Yesus mengundang kita untuk menjadi saleh dengan perbuatan kasih. Allah sendiri adalah kasih. Yang mengasihinya kita semua dengan setia. Dia sang kasih. Mengasihi kita dengan lemah lembut, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Karena itu kita juga diundang untuk mengasihi dengan setia, dengan lemah lembut, tanpa pamrih, dan tanpa pilih kasih. Pun kalau kemuritan kita pada Yesus menemui kesulitan, menemui halangan, menemui kerugian, Tuhan bersabda, marilah datang kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat,
sebab aku ini lemah, lembut, dan rendah hati. Di dalam Dia kita dijanjikan mendapat kedamaian, mendapatkan kelegaan. Semoga setiap orang juga yang berjumpa dengan kita mendapatkan kedamaian, kehangatan persahabatan, dan keharmonisan persaudaraan yang sejati karena kita lemah lembut dan karena kita rendah hati. Kita dengan itu menghidupi hidup Allah sendiri, sikap hati Allah, habitus Allah sendiri yang adalah kasih. Konstan, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, dalam situasi apapun, Tuhan Maha Baik. Semoga kita juga menjadi baik terus-menerus konstan dalam situasi apapun. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan pembacaan surat keputusan tentang pengangkatan Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Yesus Palembang. Lalu nanti kita lanjutkan dengan pelantikan dan yang terakhir serah terima jabatan. Surat keputusan nomor 463 garis miring Dio Kapal garis miring Romawi 5 garis miring 2023. Uskup Keuskupan Agung Palembang menimbang, memperhatikan, memutuskan, dan menetapkan: 1. Membebaskan dengan hormat pengurus Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Palembang masa bakti 2021-2023 sejak berlakunya surat keputusan ini, seraya mengucapkan banyak terima kasih atas jasa dan pelayanan yang diberikan kepada umat Katolik Keuskupan Agung Palembang, khususnya di Paroki Hati Kudus Palembang. 2. Mengangkat saudara-saudari yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Palembang masa bakti 2023-2026. 3. Surat keputusan ini berlaku untuk masa bakti 3 tahun, terhitung surut sejak tanggal 16 Juni 2023. Dan apabila pada saat berakhirnya surat keputusan ini belum ada pembaruan atau pembatalan, maka surat keputusan ini tetap berlaku sampai diterbitkannya surat keputusan yang baru. 4. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki bila mana terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 29 Mei 2023, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Maka saudara dan saudari yang saya panggil, silahkan berdiri. Saudari
Margareta Lili. Sylvester Sadono Murti. Flavia Domitila Wanti. Veronica Maria Brigita Pingping. Dan saudara-saudari yang lainnya, silahkan berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum Anda mengucapkan janji, silakan Anda mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Para Romo dan saudara-saudari yang terkasih, apakah Romo dan saudara-saudari bersedia menerima tugas sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Palembang dan mau melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Ya, kami bersedia. Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan para Romo dan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat. Di hadapan Allah serta seluruh umat, aku berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugasku sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Palembang sesuai dengan segala anugerah yang Tuhan berikan padaku. Aku akan memberikan waktu, tenaga, dan perhatianku demi kesejahteraan dan perkembangan umat Allah di paroki ini. Saya akan menjalankan perutusan ini dengan penuh tanggung jawab, setia kepada kitab suci, magisterium, dan tradisi gereja Katolik. Secara khusus, saya akan berusaha sekuat tenaga agar ardas yang dihasilkan oleh Sinode 3 Keuskupan Agung Palembang dilaksanakan dengan baik di paroki ini. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci. Amin. Para umat yang terkasih, kita telah mendengarkan kesediaan dan ikrar para calon pengurus Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Palembang ini yang menyanggupi untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah kita memohon berkat Allah bagi mereka.
Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu dalam Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Palembang. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan itu. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk menaikkan tugas sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki dengan cinta kasih dan semangat pengabdian, seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini, mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi saudara-saudari terhadap segala pengaruh jahat yang merusak pelayanan ini. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di sini, saya meneguhkan saudara-saudari sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan Anda sekalian agar dapat menunaikan tugas dan pelayanan dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara dan saudari dalam menjalankan tugas ini, dan semoga percikan air suci merupakan tanda penyertaan berkat Allah pada Anda sekalian. Saudara dan saudari, mari kita lanjutkan sekarang dengan serah terima jabatan. Saya bacakan surat nomor 472 garis miring Dio Kapal garis miring Romawi 6 tahun 2023. Berdasarkan surat keputusan Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang nomor 463 garis miring Dio Kapal garis miring 5 garis miring 2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang pengangkatan Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Palembang masa bakti 2023-2026 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Palembang, masa bakti 2020-2023.
selanjutnya disebut sebagai pejabat lama. 2. Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Palembang periode 2023-2026 selanjutnya disebut sebagai pejabat baru, telah melaksanakan serah terima jabatan Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Palembang dari pejabat lama ke pejabat baru. Serah terima ini meliputi semua tugas dan tanggung jawab dari pejabat lama kepada pejabat baru, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Uskup Keuskupan Agung Palembang. Palembang 16 Juni 2023. Pejabat lama Fransiskus Hilarius Aswan, pejabat baru Paulus Ignatius Handoko, disaksikan diketahui oleh Uskup Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Saudara dan saudari, yang terakhir kembali saya bacakan berita acara pelantikan Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Palembang, masa bakti 2023-2026. Berdasarkan surat keputusan Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang nomor 463 garis miring Dio Kapal garis miring Romawi 5 garis miring 2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang pengangkatan Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Palembang masa bakti 2023-2026. Maka pada hari ini, Jumat
16 Juni 2023 di Gereja Hati Kudus Palembang telah dilantik Dewan Pastoral Paroki Masa Bakti 2023-2026. Palembang 16 Juni 2023 yang melantik Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Saksi RP Louis Antoni Wijaya SI, RP Antonius Joko SI, Pastor Paroki, dan Suster Louise HK. Demikian saudara-saudari, acara kita untuk proses serah terima jabatan dan juga pelantikan Dewan Pastoral Paroki yang baru. Selamat, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan doa umat. Kita diundang berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan yang khusus dan baik ini, sebagai orang yang percaya kepada penyelenggaraan Allah Bapa dalam hati kudus Yesus Putranya yang selalu hadir menyertai kita, mari kita memanjatkan doa-doa permohonan kepadanya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi umat dan para pemimpin gereja, Bapak Paus dan para uskup. Ya Bapa, curahkanlah rahmat khusus bagi seluruh pemimpin gerejamu, agar mampu melanjutkan karya hati kudus Yesus demi penyelamatan dan perdamaian dunia serta seluruh umat manusia. Singkirkanlah segala hal yang menghambat dan menghalangi mereka untuk karya gerejamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, dampingilah para pemimpin negara dan terangilah mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka mampu memimpin negara dengan baik seturut kehendak-Mu. Dan juga semoga negara kami sungguh damai, aman, dan menjunjung tinggi kebebasan serta hak setiap warga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas ulang tahun paroki kami yang ke-98 dan juga atas pesta nama pelindung paroki kami. Kami bersyukur Engkau selalu memberkati kami dengan anugerah dan cinta yang tak pernah pudar. Kami bersyukur untuk semua pelayanan dan pengabdian para imam, biarawan-biarawati, dan umat paroki kami. Berilah kami semangat baru untuk selalu dapat melayani Engkau dengan kasih dan ketulusan. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk menjadi saksi hidup dan Injil-Mu di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami hadir di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan pengharapan. Kami ingin bersyukur kepadamu atas kepengurusan DPP Paroki Hati Kudus yang telah memimpin dan melayani kami selama periode 2020 hingga 2023. Terima kasih ya Tuhan atas berkat, bimbingan, dan hikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah berkat-Mu yang melimpah kepada DPP Paroki Hati Kudus untuk periode 2023 hingga 2026 yang baru dimulai. Berilah mereka keberanian, hikmat,
dan pemahaman dalam menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin kami. Berikanlah mereka kerendahan hati untuk selalu mencari kehendak-Mu dalam setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Ya Tuhan, berikanlah kesatuan dan persatuan di antara anggota DPP Paroki Hati Kudus, sehingga mereka dapat bekerja sebagai satu tubuh dalam Kristus. Berikanlah mereka kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan, aspirasi, dan harapan umat Paroki Hati Kudus. Bantu mereka untuk memimpin dengan cinta dan keadilan, memperhatikan kepentingan umat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan, untuk memberkati seluruh umat Paroki Hati Kudus. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mendukung dan bekerja sama dengan DPP Paroki Hati Kudus. Bantu kami untuk tetap setia dalam iman, menghidupkan ajaran-Mu, dan melayani sesama dengan penuh cinta. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mari kita hening sejenak. Dalam hati kita sampaikan doa, permohonan, dan syukur kita kepada-Nya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, terimalah doa-doa kami. Semoga itu semua berkenan kepadamu dan membuahkan rahmat penebusan bagi dunia, serta menumbuhkan semangat belas kasih dan persaudaraan dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. amin. Di hadirat-Mu
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pandanglah cinta yang tak terperikan dari hati putramu yang terkasih. Semoga persembahan yang kami unjukkan ini Engkau terima dan mendatangkan pengampunan atas dosa-dosa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib telah menyerahkan diri-Nya sendiri bagi kami, dan telah menumpahkan darah dan air dari lambung-Nya yang ditikam. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Dikau, dengan tak henti-hentinya kami bernyanyi. Sanctus, Dominus
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelaman dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau Putra Tunggal-Nya. Kami mohon kepadamu Tuhan, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah
Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Aku percaya
melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu sepanjang hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang berbeda jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kita akan mendengarkan para suster memperbaharui gaul mereka. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Dalam kasih-Mu Engkau telah mengundang aku. Dengan penuh rasa terima kasih, ku terima undangan itu. Padamu Allahku, Ku serahkan hidupku untuk selamanya, dengan mengucapkan kaul kemurnian, kemiskinan dan ketaatan, menurut konstitusi Kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus Teluk Betung. Dengan ini saya bertekad untuk hidup sebagai perawan yang dibaktikan kepada Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sesuai dengan Injil-Nya. Saya menyatakan mau hidup sederhana, sehati dan sejiwa dengan sesamaku para suster, dan melayani mereka serta semua orang kepada siapa aku akan Kau utus melalui pemimpin kongregasi. Dengan demikian, saya berharap akan memberikan kesaksian kepada dunia mengenai cinta pribadi-Mu bagi kami masing-masing. Saya mohon berkat-Mu dan doa restu dari mereka semua yang disatukan dengan daku, agar saya dapat menjawab cinta-Mu dengan tekun dan setia. Amin. Semoga berkat Allah
berlimpah turun atas para diri suster dan tinggal menetap Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen cinta kasih ini mengobarkan kasih suci dalam hati kami. Bantulah agar dalam kasih itu kami terus-menerus didekatkan kepada Kristus Putramu dan mampu mengenali Dia dalam saudara-saudari kami. Sebab Dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Yang mulia Bapak Uskup, para romo yang terkasih, para suster, brother, mungkin ada buder, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Sehat selalu. Selamat Pesta Hati Kudus pelindung kita dan juga selamat ulang tahun paroki kita yang ke-98. Dan jangan lupa, hari ini kita juga bersyukur bersama dengan sesepuh kita, Romo Franciscus de Sales, yang merayakan ulang tahun ke-40. Romo, semoga sehat, panjang umur. Terima kasih untuk berkatnya bagi kami semua. Bapak Uskup yang terkasih, mewakili seluruh umat paroki, kami sungguh mengaturkan banyak terima kasih atas kehadirannya, juga berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada sore hari ini, berkenan mengasihi kami dan juga memberkati kami, dan juga tadi sudah melantik Dewan Paroki yang baru. Terima kasih, tentunya ini sangat menguatkan bagi kami semua untuk melanjutkan tugas dan pelayanan kami di sini. Lalu provisiat juga untuk para suster yang memperbaharui kaulnya. Luar biasa, terima kasih untuk kesaksian hidupnya dan imannya di tengah-tengah kami. Kami sangat merasakan berkatnya. Kasih tahu dulu. Saudara-saudari, kami juga para romo tadi, frater bruder juga memperbaharui kaul. Maka mohon doakan kami selalu supaya tetap setia, tetapi juga berbahagia dengan pilihan hidup kami. Bersukacita untuk melayani kita semua. Amin. Provisiat untuk pengurus DPP yang baru saja dilantik, tadi didoakan secara khusus, dilantik secara khusus, maka tentunya ini membuat kita bersemangat ke depan untuk melayani dengan hati, seperti spiritualitas yang kita hidupi di Paroki Hati Kudus ini. Terima kasih juga untuk kepengurusan DPP yang baru saja berakhir, Pak Aswan dan rekan-rekan yang lainnya, tetapi tentunya bukan berakhir melayani. Masih banyak waktu tempat di mana saudara-saudari dipanggil untuk memberikan kesaksian hidup dan melayani, terutama di paroki kita yang tercinta ini. Maka sekali lagi juga terima kasih untuk kehadiran saudara-saudari. Kita saling mendukung, mendoakan dan bekerja sama bersama dengan umat dan juga pemimpin yang sudah ditunjuk dan dilantik pada kesempatan ini. Terima kasih untuk semua petugas liturgi hari ini, panitia perayaan semuanya, juga yang ada di luar, petugas dekor, live streaming, soundman, semua saja. Juga untuk petugas kur yang luar biasa, bukan hanya batiknya, tetapi suaranya merdu sekali. Terima kasih. Saudara-saudari, setelah ini nanti Bapak Uskup akan memberkati kita, lalu ada sesi foto sebentar, lalu yang lain nanti bisa langsung keluar untuk menunggu, jangan pegang apapun dulu.
belum diberkati. Jadi nunggu diberkati, baru nanti kita bersama-sama merayakannya dan menikmati bersama. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Berbahagialah saya malam ini boleh ikut pesta Paroki Hati Kudus dalam ulang tahun yang ke-98. Berbahagialah saya boleh ikut pesta kongregasi SCY, pesta kongregasi HK. Berbahagialah saya boleh ikut pesta ulang tahun Romo Fran. Boleh ikut menyaksikan pergantian DPP dari DPP lama ke DPP yang baru. Terima kasih atas segala pelayanan, pemberian diri dari DPP yang lama, dan selamat bertugas. Yakinlah Tuhan menyertai DPP yang baru. Provisiat, selamat berbahagia kepada seluruh umat atas pesta Hati Kudus hari ini. Saya kehilangan pantun, jadi tidak ada pantun hari ini. Tetapi pasti berkat Allah berlimpah untuk Anda sekalian dengan segala perayaan hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, keluarga Anda dimanapun berada, semua orang yang Anda doakan, yang Anda kasihi, dan yang Anda layani, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah.